Kan ya, am kaifa tatlubul iwat ala amalin huwa mutasaddiqun bihi alaik, am kaifa tatlubul jaza ala sidqin huwa muhdihi ilaik. Am kaifa tatlubul iwat, bagaimana Anda menuntut balasan ganti rugi ya kepada Allah ala amalin atas amal-amal Anda. Huwa mutasaddiqun bi alaik, padahal Allah itu yang memberi sedekah kepada Anda. Jadi kita bisa berbuat baik, beribadah itu karena ada sedekah dari Allah kepada kita. Sedekahnya berupa apa? Berupa anugerah amaliyah dan taat. Itu sedekah dari Allah, itu bukan rekayasa, ikhtiar, mujahadah kita, bukan sebenarnya. Ini berarti apa? Menjadi tidak beradab kita ini sebenarnya di hadapan Allah. Allah sudah memberi, lalu kita minta balasan dari yang memberi. Orang memberi sedekah pada Anda, lalu Anda minta balasan kepada orang yang memberi sedekah tadi. Ini kan berarti tidak etis betul. Di Al-Quran disebutkan, balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Sesungguhnya bahkan Allah lah yang memberi anugerah kepadamu berupa engkau diberi hidayah iman. Jadi iman itu ya hidayah, anugerah dari Allah. Loh, dari Allah lalu manusia itu mana Tuhan? Balasannya apa kalau aku beriman kepadamu? Nah, aneh ini namanya. Am kaifa tatlubul jaza ala sidqin huwa muhdi ilaik, bagaimana Anda minta balasan kepada Allah sedangkan Allah yang memberi hadiah kepadamu. Nah, inilah beberapa waktu yang lalu saya sampaikan apa perbedaan sedekah dan hadiah. Ada 3 hal. Annal hadiyata la takunu illa bi syai'in nafis wa shadaqatu takunu bi kulli syai'in. Pertama, bahwa hadiah itu tidak akan Anda berikan kecuali pasti Anda siapkan dengan bagus, sempurna, indah, cakep banget, karena ini hadiah. Sementara sedekah ya apa saja yang Anda miliki Anda kasih. Hadiah lil mahbubin wa shadaqah lil muhtajin. Hadiah diberikan kepada yang dicintai, tapi kalau sedekah diberikan kepada yang butuh. Karena itu di Al-Quran disebutkan innamas shadaqat lil fuqara. Sedekah diberikan kepada orang-orang yang fakir. Yang fakir itu siapa? Yang fakir itu orang yang butuh. Sedekah itu ada 2. Sedekah antar sesama hamba. Apa sedekah? Bagi orang yang punya harta ya berupa harta. Bagi orang enggak punya harta tapi punyanya ilmu pengetahuan, ya dia harus mengajar. Kan ilmu pengetahuan itu sebagai sedekah dia kepada orang lain. Ilmu enggak punya, harta enggak punya, fasilitas enggak punya, bisanya apa? Doa. Doa itu juga sedekah. Doakan saja orang lain. Itu sedekah. Bicara yang baik itu juga sedekah.
Tapi kalau Anda punya harta, punya pengetahuan, punya ini khususnya, saya tak sedekah bicara yang baik sajalah, itu nggak usah sedekah harta misalnya. Ya itu artinya itu bakal nggak punya harta nanti Anda malahan. Itu. Jadi yang kedua, yang disebut fuqara, orang-orang fakir adalah semua manusia itu adalah fakir. Tetapi yang menyadari dirinya fakir kepada Allah tidak banyak. Sehingga para sufi menyebut dirinya fuqara, hamba-hamba yang terus butuh kepada Allah. Nah, sikap butuh itu harus dijaga dan harus selalu ada. Supaya apa? Supaya diberi terus oleh Allah. Karena kefakiran itu wadahnya anugerah. Nih. Nomor 3, hadiah adalah karomah wassadaqah marhamah. Hadiah pasti satu bentuk penghormatan. Anda memberi hadiah pada kawan, pada orang yang Anda cintai, pada orang yang Anda hormati, itu bentuk penghormatan, pemuliaan Anda kepada orang itu. Begitu juga kalau ini hadiah dari Allah, ini adalah cara Allah menghargai manusia. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah dalam Al-Quran, kami benar-benar menghargai, menghormati, memuliakan manusia. Lalu kita diberi hadiah oleh Allah. Mulai zaman Nabi Adam sampai besok kiamat, hadiah Allah terus. Nah, sedekah adalah bentuk rasa marhamah, bentuk kasih sayang aja. Oh kasihan, Anda bersedekah itu kan karena ada rasa belas kasih. Nah, jadi Syekh Abdul Abbas Al-Mursi mengatakan al-anbiya li ummamihim atiyah wa nabiyuna lana wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam lana hadiyah wa farqun bainal hadiyah wal atiyah. Al hadiyatu lil mahbubin wal atiyatu lil mahjub lil muhtajin. Para nabi untuk para umatnya dulu adalah atiyah atau sedekah, bentuk pemberian saja. Allah memberi anugerah bentuknya atiyah, sedekah, untuk para umatnya. Nabi-nabi dahulu berupa dihadirkannya seorang rasul, seorang nabi. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini adalah hadiah dari Allah kepada umatnya di akhir zaman. Hadiah diberikan kepada sedekah atau atiyah diberikan kepada yang butuh. Karena Allah saking cintanya pada umat akhir zaman, diberi hadiah, dihadirkannya Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW itu. Jadi kita mesti mensyukuri ini semua. Nah, karena itu gambaran bahwa manusia ini sehubungan dengan amaliyah ini kan untuk supaya kita melakukan taat, amaliyah apapun, ubudiyah apapun, supaya lillahi ta'ala. Kenapa? Karena orang melakukan kebaikan itu sesungguhnya sudah didahului oleh hadiah anugerah dari Allah. Itu loh yang harus kita, karena itu sudah bukan zamannya lagi kemudian kita ini mempunyai sejumlah alasan alibi
Apakah itu males, apakah kurang enak badan, atau aduh saya masih ini dan seterusnya, saya masih sibuk. Untuk menghadap Allah gitu. Apalagi orang mulai males istiqomah misalnya, itu menerima hadiah anugerah kok males gitu. Ya manusia ini aneh gitu. Tetapi kalau selama seluruh perintah-perintah Allah itu kita pandang sebagai kewajiban, dan seluruh larangan-larangan Allah dalam Al-Quran itu kita nilai sebagai sebuah ancaman, maka kita akan terus berat melakukan ubudiyah ini. Jadi jangan sampai lagi kita punya pikiran, pandangan, saya mau sholat isya gitu. Kenapa sholat isya? Menggugurkan kewajiban, katanya gitu. Saya mau sholat, kenapa kamu sholat? Ya biar gugur kewajibanku. Itu berarti orang yang sangat-sangat malas menerima anugerah. Mestinya harus disongsong dengan kegembiraan, tasyakuran, rasa syukur luar biasa ketika melakukan kebajikan itu. Ya, jadi seluruh alasan-alasan itu tadi adalah alasan hawa nafsu kita. Nah, ini nanti akan berlanjut apa sebenarnya ruh daripada amaliyah itu. Ruh dari amal itu ya ikhlas. Rohnya ikhlas apa? Rohnya ikhlas itu adalah at-tabarri minal haul wal quwwah, bebas dari merasa bisa ikhlas itu sendiri, bebas merasa bisa beramal, bebas merasa bisa taat. Nah itu rohnya ikhlas. Selama kita masih merasa bisa ikhlas, merasa bisa taat, ikhlasnya berat banget. Jadi kenapa? Karena ikhlas itu ya dari Allah loh datangnya, bukan dari kita hakikatnya. Makanya Ibnu Arabi, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan, dan ini pandangan beliau yang cukup luar biasa mengenai ikhlas, haqiqatul ikhlas, tarkul ikhlas. Hakikat ikhlas itu ya meninggalkan ikhlas itu sendiri. Maksudnya hakikat ikhlas itu tidak merasa ikhlas, tidak merasa bisa ikhlas, itu tadi. Ikhlas itu dikatakan dalam hadis qudsi, al-ikhlasu sirrun min sirri, istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Ikhlas itu adalah rahasia dari sekian rahasiaku yang aku titipkan, aku tanamkan di dalam hati hambaku yang aku cintai. Jadi tanda di antara tanda, ya, min alamati mahabati, tanda cintanya Allah pada kita, yaitu ketika kita melakukan ubudiyah ini ikhlas. Aku kok ikhlas ya, kok lillah banget ya. Tandanya memang ada cinta dari Allah pada kita. Itu. Jadi dititipkan betul, ditanamkan betul oleh Allah. Jadi itu kesadaran ruhul ikhlas. Jadi ikhlas itu ya dari Allah sebenarnya, ya, dari Allah. Tugas kita adalah menumbuhkan biji ikhlas yang ditanamkan oleh Allah pada kita. Supaya apa? Supaya derajat ikhlas kita naik dari mukhlisin
menjadi mukhlasin. Dari mukhlis menjadi mukhlas. Nah, di wilayah mukhlas itulah iblis tidak pernah mampu menggoda. Kalau di wilayah mukhlis masih bisa digoda oleh iblis. Mukhlisin lahuddin. Mukhlisin itu orang yang terus menerus berjuang untuk ikhlas. Itu sudah mukhlisin namanya. Tapi kalau mukhlasin tadi sudah tarkul ikhlas tadi, sudah pasca ikhlas. Tapi justru itulah yang diberi limpahan ikhlas oleh Allah. Fabi izzatika, sumpahnya iblis, fabi izzatika, maka demi. Kenapa ya iblis itu hebat banget. Menggoda ahli ibadah itu luar biasa hebatnya dia. Karena dia sumpahnya saja dengan fabi izzatika, maka demi kebesaranmu Tuhan. Loh, iblis itu masih begitu. La'aghwiyannahum ajma'in, akan aku goda semuanya, aku simpangkan aku. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu. Nah, ada kata-kata hambamu. Ya, kalau bukan hambamu ya aku nggak akan goda, wong dia sudah bukan hambamu. Orang kafir, orang musyrik, ya dia tidak pernah menjadi hamba Allah, tidak merasa menjadi hamba Tuhan. Dari mereka yang mukhlas tadi, orang yang mukhlas itu berada dalam atmosfer ilahiyah. Jadi iblis nggak mampu masuk di situ. Suasana atmosfer ilahiyah itu kalau digambarkan tuh begini. Allah kan pernah mengkritik kepada iblis ketika tidak mau bersujud kepada Adam. Am kunta minal alim? Iblis, kamu kok nggak mau sujud? Apakah kamu ini tergolong malaikat illiyin, al-alim, malaikat illiyin? Jadi ada komunitas malaikat illiyun namanya. Malaikat illiyun itu adalah, ini di atas malaikat muqarrabun, adalah komunitas kelompok malaikat yang dia tidak tahu kalau Allah itu punya makhluk lain. Dipikir makhluk lain ya dia saja. Masing-masing individu malaikatnya begitu. Dipikir Allah itu hanya menciptakan dia nggak ngerti kalau Allah menciptakan langit, bumi, Adam, atau malaikat-malaikat lain, surga, neraka, nggak ngerti dia. Sehingga dia juga nggak ngerti kalau ada namanya Adam. Sehingga pula dia tidak terkena khitab, perintah, tugas untuk sujud. Nah, suasana illiyun, atmosfernya illiyun itu kayak apa? Ya, Anda bisa membayangkan sendiri. Seandainya Allah itu punya makhluk dan makhluk itu hanya Anda, pasti Anda tidak punya pikiran yang lain selain hanya Khalik saja yang Anda lihat, Anda pandang, Anda Allah aja, nggak ada yang lain. Nah, suatu ketika Anda pun akan mengalami memasuki wilayah ini, nggak tahu kapan ya, atau mungkin malam-malam tertentu ketika Anda khusyuk batu tiba-tiba bleng, Anda masuk wilayah yang terkuma siwah, nggak ada yang lain selain Allah saja, sudah nggak ingat apa-apa, sudah waktu ruang nggak ada, surga neraka rasanya nggak ada Allah. Nah, itu berarti Anda memasuki gerbangnya illiyun. Nah,
Jadi kalau tiba-tiba Anda dimasukkan oleh Allah di sana, Anda jangan kaget lalu, ya Allah, saya ini nanti balik apa enggak ya? Jangan-jangan sudah enggak melek lagi saya, itu enggak ke dunia lagi saya itu. Jadi itu amkunta minal alid. Wilayah illiyun itulah wilayah mukhlasin sebenarnya. Ya, iblis memang nggak masuki itu wilayah itu, nggak bisa dia. Nah, saya kira demikian seperti tambahan waktu ya. Ini tadi karena saya sebentar sebelum maghrib macet tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.